Oke teman-teman, jadi ini kan sudah rusak ya IC-nya. Kita lepas IC-nya ya, kita solder dulu ya. Nah, jadi ini kita panasin dulu. Untuk mengganti spare part yang baru ya. Jadi ini kita sediakan alat seperti ini ya teman-teman, jadi penyedot timah ya. Kemudian ini kita sedot. Nah, oke. Wah, saya agak susah ini ya. Ini dijepitnya kurang ya. Ini saya menggunakan bantuan dengan penjepit seperti ini teman-teman. Nah, ini saya jepit. Oke, gini aja. Nah, susah ini. Nah, ini gini aja. Nah, oke. Jadi ini kita sedot ya, timahnya itu. Sampai dia habis semuanya, kita sedoti kaki-kakinya. Jadi kita pasang yang baru ya teman-teman. Oke, ini kaki semua sudah kita bersihkan ya. Kemudian untuk melepasnya bisa kita gunakan cungkit ya. Jadi cungkit bagian sini ya, menggunakan pinset bisa, atau obeng min bisa ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan pinset ya. Nah, saya menggunakan pinset. Nah, kemudian ini ada celah ya, kita cungkit dia ke atas ya. Kalau kesusahan, masih susah, kita gunakan, misalnya susah obeng min saja ya teman-teman. Kita gunakan obeng min. Nah, obeng min dan aduh, bolak-balik ya. Oke, ini ya obeng min ya. Kemudian ini kenapa kok bisa dilepas, karena ini saya lepas semua ya teman-teman. Nah, ini kabel-kabel saya lepas, dan pastikan jangan sampai lupa untuk memasangnya lagi ya, posisi-posisinya ya. Nah, kalau ragu-ragu bisa kalian foto aja ya. Nah, ini kita lepas. Nah, ini kan yang rusak ya. Nah, ini rusak. Nah, ini ada satu nyangkut ya. Ini kayak gini nih nyangkut. Nah, ini IC-nya ada. Nah, ini saya solder lagi aja. Oke. Ya, ini sudah ya. Kemudian ada lagi nih, saya akan modifikasi sedikit ya teman-teman. Jadi ini untuk positifnya dari elko ya, elko besar ini ya, elko besar ini ya, yang nilainya itu 2200 mikro ya. Kan ada positif tuh, positifnya masuk ke sini ya, tembak ke IC masing-masing ya. Nah, ini saya akan berikan nilai R 0,5 ohm ya. Tujuannya buat apa ya kok dikasih R? Dia supaya batasin arusnya, jadi tidak terlalu over gitu ya, ibaratnya seperti itulah. Nah, oke, langsung saja ini saya lepas dulu ya. Yang ini jumperannya ini saya ulangi lagi ya, posisi jumperannya ada di sini ya. Ini saya nyalakan lampunya supaya terang. Nah, ini ya, apakah kelihatan ya teman-teman? Nah, ini ada jumperan di sini. Ini adalah jalur positifnya ya. Ini langsung saja kita putuskan
ya bisa, atau kita copot juga boleh ya. Ini kita kasih R nantinya ya, supaya arusnya itu tidak langsung menuju ke kapasitor ya, dibatasin ya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Ini akan saya copot dulu aja jumperannya ya. Nah seperti ini saya solder lagi, saya lupa tadi mencopotnya. Jadi ini ingat, ini saya modifikasi ya supaya speaker ini awet ya teman-teman, tidak mudah rusakan terus ya. Memang dari pabriknya tidak dikasih seperti ini ya. Nah. Oke, sudah, langsung saja kita tarik ini. Ini ya, kita tarik. Oke, sudah. Nah ini sudah susah lepasnya karena ini kaki ini ditekuk ya, dari pabriknya ditekuk-tekuk. Oke, sudah. Nah ini kita pasang dulu resistor ya. Nah ini udah dicopot ya teman-teman. Nah ini kalian perhatikan ya, tuh ini sudah saya copot ya. Sekarang jumperan ini kita ganti dengan resistor ya. Nah ini saya sudah beli resistornya ya. Jadi kasihnya yaitu 0,5 ohm ya teman-teman. Kalau dikasih 1 ohm nanti suaranya kurang open ya, kayak kurang nendang bassnya ya. Jadi ini kalau dimaksimumkan memang nendang, tetapi IC-nya cepat rusak ya. Maka oleh karena itu dibatasin ya. Nah ini saya ada R 1 ohm ya, ini ya. Warnanya ini saya bacakan aja, mungkin kalau di kamera kan tidak kelihatan ya. Ya, jadi ini warnanya coklat hitam orange ya, coklat hitam orange, coklat hitam emas ya, coklat hitam emas, gelang ketiga adalah emas ya, kemudian yang gelang keempat itu ada toleransi emas. Jadi gelang keempat tidak perlu kita hitung ya, jadi cukup kita hitung bagian gelang pertama, gelang kedua, gelang ketiga ya. Jadi coklat hitam emas, jadi coklat itu 1, 0 itu 10, 0, hitam tuh 0 ya, sorry ya. Nah, emas itu adalah dibagi 10, 1/10 atau dikali 1/10 ya teman-teman. Jadi 10 dibagi 10 sama dengan 1 ya. Jadi saya ulangi lagi, coklat 1 ditambah di belakangnya tambahin lagi dengan hitam 0 jadi 10 dikali ya 1/10 atau dibagi 10, berarti sama dengan 10 dibagi 10 1 ya. Kemudian ini kita pasang secara paralel ya teman-teman. Nah kalau kita paralel ya, maka resistansinya adalah berubah 1 ohm dibagi 2 ya teman-teman, karena nilainya sama ya. Nah jadi seperti ini ya. Nah ini sudah saya paralelkan ya. Nah seperti ini diparalelkan tuh. Nanti kita ukur dulu. Jadi kita ini ibaratnya ini saya modifikasi ya teman-teman. Jadi bukan lagi seperti orinya ya. Kenapa kok ini saya modifikasi? Supaya awet, tidak rusakan ya teman-teman. Karena ini sering terjadi, sering rusak ya. Karena kelebihan arusnya itu over ya. Nah ini saya solder dulu ya teman-teman. Nah oke ya, jadi seperti ini ya. Jadi nilainya ini adalah 0,5 ya, 1 ohm di paralel dengan 1 ohm lagi, nilainya menjadi 0,5 ya. Oke, kita solder dulu. Oke, sudah. Sekarang kita langsung
potong dulu sisa kakinya supaya nggak terlalu panjang ya. Nah ini kita pasang, langsung saja. Nah seperti ini tuh ya, jadinya seperti ini ya. Ini kita geser sedikit nantinya atau dipanjang sedikit ya, kemudian kita tekuk sedikit ya, kita solder lagi. Saya ulangin, ini saya modifikasi ya teman-teman, dengan tujuan supaya dibatasin ya arusnya ya. Jadi kalau tergantung dari nanti IC-nya itu mengambil berapa, nggak over gitu ya. Nah ini IC-nya saya juga sudah beli ya. Nah ini IC-nya ya, IC-nya yaitu TEA 2025B ya. Itu banyak di toko-toko online ataupun di toko spare part elektronik ya teman-teman belinya. Nah ini ya, jadi ini kita pasang. Ingat pemasangan tidak boleh terbalik, ada simbol U di sini ya, ada simbol U di atas itu lengkungan itu, jadi posisinya harus sama ya menghadapnya, atau kaki satu itu di lengkungan gini ya, itu di sini sebelah kiri ya, ini juga sama. Kalau terbalik pemasangannya saya jamin langsung IC-nya bisa rusak ya teman-teman. Jadi saya ulangin lagi, jangan sampai terbalik IC-nya. Nah ini sudah saya pasang ya IC-nya. Oke, sekarang kita solder lagi, tidak perlu ditekuk ya teman-teman. Kalau mau menekuk boleh pilih salah satu aja di pojok biasanya ya. Kalau saya tidak perlu karena sudah pas ya, jadi langsung aja saya pasang, saya solder lagi ya. Nah. Keren, ya. Untuk nyolder IC ini waktu nyolder ingat nempelkannya harus cepat, karena jenis-jenis IC seperti ini sering rusak kalau kelamaan disolder ya teman-teman. Jadi harus cepat. Suhu untuk soldernya bisa menggunakan 40 watt saja ya teman-teman, jangan 60 watt, nanti kepanasan bisa rusak IC-nya. Tapi kalau nyoldernya sudah canggih bolehlah. Nah oke, sudah ya. Jadi ini sudah, sekarang kita lepas lagi tahap terakhir ya. Ini sudah kita pasang, kita berikan di sini di pendingin ini ya, di pendinginnya ini kita berikan dia pasta ya teman-teman, pasta. Jadi ini saya kembalikan lagi aja untuk menghemat tempat. Nah ini kita berikan pastanya saya menggunakan pasta yang punyanya komputer ya teman-teman. Nah ini saya menggunakan pasta jenis ini, Thermagrease-nya, bukan yang putih seperti yang tadi sebelumnya ya, bukan. Ini agak mahal sedikit tetapi nggak apa-apa, yang penting panasnya dia cepat terhantar ya. Jadi ini saya buka dulu ya. Nah ini bisa menggunakan ya. Kemudian ini kita olesin aja, ini kita ambil pakai tangan gini ya. Sebenarnya kalau mau bersih ya pakai pakai apa tuh, cotton bud itu ya biasanya, atau obeng juga bisa. Ini kalau saya langsung aja sikat lah. Nah ini ya, diolesin di sini. Nah cukupnya ya teman-teman, nggak usah semua ya, cukup di bagian IC-nya saja ya. Oke sudah. Kalau sudah, untuk beli pasta seperti ini kalian bisa beli di toko-toko komputer ya teman-teman, yang jual spare part itu biasanya ya. Nah biasanya itu kalau di toko-toko elektronik biasanya yang putih ya teman-teman, bukan yang hitam seperti ini.
Nah ini kalau sudah, sekarang kita langsung pasang lagi ya, seperti ini unitnya ya. Nah ini saya arahkan dulu mungkin ya. Nah, oke, jadi ini kita pasang ya, semoga saja ini bisa hidup lagi ya. Kalau bisa jangan semoga ya teman-teman, pasti ya. Oke, ini saya paskan dulu lubangnya ya, lubang let in-nya yang hijau itu. Ini karena kalau nggak pas dia nggak bisa. Nah oke, sudah, langsung sekarang kita skrup ya, pasang lagi skrupnya, murnya itu yang mur di sini ya. Saya carikan dulu kemana ini skrupnya. Oh ini dia skrupnya, sudah ada. Nah ini saya pasang dulu. Nah, oke, sudah. Ini sudah saya pasang, sudah oke. Sekarang kita tinggal coba ya teman-teman. Nah untuk mencobanya ini cukup mudah. Kalian ini kita pasang terlebih dahulu ya, bagian untuk dari trafo ya. Ini kita masukin dari sini. Kita ini kalau ini tidak akan terbalik ya teman-teman, karena sudah ada posisinya ya. Nah kabel yang seperti ini jangan dipasang terlebih dahulu, cukup kalian pasang kabel yang ke speakernya saja ya teman-teman ya. Bisa ukur terlebih dahulu yang mana. Kayaknya kabel warna merah ini, yang merah adalah speaker ya, ini saya lupa tadi, saya ukur dulu aja. Kalau diukur, kalau speaker itu biasanya bunyi ya teman-teman ya. Ya betul, oke. Nah ini kita akan pasang. Nah ini sudah saya pasang semua, tinggal kita coba ya. Oke, kita tancap sekarang ya teman-teman. Ini kita tancap, kemudian nanti kita hidupkan ya. Nah, ya ini sudah hidup. Sekarang pegang inputnya ada di sebelah paling kanan ya teman-teman. Coba saya cek dulu ya. Iya paling kanan ya. Nah tuh. Nah, apakah kalian mendengarnya suara seperti ini? Nah kalau sudah bunyi dipegang gini, dut dut, berarti ini sudah normal ya teman-teman tuh. Nah udah, tinggal kita tutup. Jadi deh selesai ya. Jadi seperti itu cara perbaikannya teman-teman. Nah ini kalau sudah, sekarang kita pasang dulu kabel seperti ininya. Nah untuk menjaga keamanan ya, ini karena tidak dipakai ya, saya tidak tahu ini kabel dari mana dan tidak ada jalurnya ya. Apa kelebihan dari pabriknya juga bisa, saya juga kurang tahu. Jadi ini saya solasi saja ya teman-teman. Nah, jadi ini saya solasi yang kabel yang tadi tidak terpakai ya. Nah ini kan tidak terpakai ya teman-teman, jadi ini kita solasi saja ya. Loh, solasinya rusak. Sini saya menggunakan solasi kertas ya. Nah ini saya solasi. Nah ya untuk jaga-jaga keamanan aja, saya kurang tahu juga ini kabel apa gitu ya, untuk antisipasi gitu ya. Nah oke, sekarang kita pasang lagi kabel-kabelnya ya, kita kembalikan. Oke, terus kita toto dulu sebelumnya ya, posisinya bagaimana. Oke, posisi seperti ini ya. Nah ini kita pasang terlebih dahulu. Wow, ini saya agak pusing juga ini, gimana nih posisinya pasnya tadi. Mungkin gini sepertinya. Nah oh ada ini gini, berarti saya yang salah. Ini harusnya dilepas dulu, ini jangan sampai ketarik-ketarik ya. Nah jadi saya harus masang ini dulu ya mungkin. Aduh, kelihatan ini. Oh ini gini nih teman-teman.
Oke, sudah. Sekarang kita pasang lagi kembali. Waspada ya dalam hal pemasangan, jangan sampai ada yang keliru ya teman-teman. Kalau keliru nanti bisa konslet kemana-mana. Oke, ini sudah saya pasang ya teman-teman. Maaf kalau tidak kelihatan tadi ya. Jadi ini sudah saya rangkai ulang tuh ya. Nah, ini tinggal kita coba sekarang. Nah, ini kita sedot dulu aja. Oke. Jadi rusaknya itu IC-nya ya teman-teman, IC powernya. Untungnya ada yang jual untuk spare partnya ya. Ini saya coba tutup satu dulu aja, mungkin bagian atas ya. Nah, satu dulu aja. Sekarang kita coba dengan speaker kecil-kecilnya ya. Kita pasang dua-duanya ya. Dua-dua ini kita pasang untuk mengetahui apakah suaranya juga keluar semua atau tidak ya teman-teman. Nah, oke, ini kita pasang. Oh, saya pasang dari belakang saja ya teman-teman. Jadi ini saya putar balik seperti ini ya. Kabelnya yang belakang kita pasang dahulu ya. Nah, oke, kemudian kita pasang lagi yang sebelah kanannya. Oke, sudah. Sekarang kita tancap. Nah, ini dia, sip. Dengar ya teman-teman ya. Bluetooth mode. Nah, tuh suaranya seperti itu teman-teman. Jadi ini sudah bunyi, sudah enak suaranya. Sekarang coba kita koneksikan Bluetooth-nya terlebih dahulu ya. Jadi ini subwoofer sudah beres ya. Saya cari dulu namanya apa ini. Oh ya, namanya CST ya. Di Bluetooth-nya juga sama, CST tuh. Langsung aja kita pilih pemasangan. Nah, pasangkan. Nah, sudah dipasang. Sekarang kita coba lagi. Nah, ini speaker kecilnya ya suaranya. Tuh. Ini adalah speaker kecilnya, teman-teman. Dua-duanya keluar. Mantap, sudah berhasil. Kemudian sekarang kita coba bassnya. Ini kita buka. Nah. Mantap ya. Oke, untuk suara sudah bagus ya teman-teman. Jadi ini sudah berhasil, tinggal kita kembalikan kepada yang punya ya. Nah, demikian cara perbaikan untuk speaker Simbada ya. CST 1500 plus ya. Bagi ada yang memiliki barang seperti ini dan rusaknya persis, semoga bisa membantu ya. Jadi rusaknya itu IC TA2025B plus kita modifikasi ya. Jumperannya itu kita ganti dengan resistor dengan nilai 0,5 ohm ya. Ya, atau maksimal 1 ohm ya. Kalau lebih dari itu nanti suaranya kurang nendang ya teman-teman, tapi memang awet IC-nya ya. Dan ingat, dalam hal pemasangan di pendinginnya berikan pasta seperti ini teman-teman ya. Pastanya punya komputer ya. Ya, pasta komputer ya, atau pasta prosesor komputer, itu aja kata kuncinya. Bisa beli di toko online ya.
atau bisa juga beli di toko-toko komputer yang menjual spare part komputer ya. Oke, sampai jumpa lagi di channel Adrian, semoga bisa bermanfaat ya. Mohon maaf ada kekurangan, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.